Halo guys. Nah, pada video kali ini gue sih nggak akan touring jauh-jauh ya. Gue cuman mau testing settingan kamera gue sama mic-nya di video kali ini. Oke, selamat menikmati. Sekarang di jam 5.24 sore. Cuacanya udah nggak silau, udah nggak terang banget. Ya, udah pas nih untuk lightningnya menurut gua. Ya sebenarnya tinggal di setting lagi sih untuk videonya. Cuman so far gua videonya dari kemarin-kemarin tuh pakai yang auto, nggak manual. Settingnya nggak manual ya, karena gua juga masih terlalu awam untuk gitu-gitunya. Jadi gue bukan males sih ya, memang belum mencari tahu banyak lah mengenai ISO, exposure dan lain-lain. Jadi semuanya gue setting di auto. Nah, untuk pertama nih setting soundnya nih kita lihat ya. Speed gue di 80 sekarang dengan noise cancelling off. Karena kenapa gue mau nyoba noise cancelling off? Karena kebanyakan gue lihat di review-review ya, iya memang benar sih, begitu lo noise cancelling dinyalain turn on, itu suaranya memang suara sekitar juga berkurang memang, tapi agak jelek. Makanya kita coba nih ya di noise cancelling off, dan speednya tadi sempat dapat maksimal di 80, sama di speed rendah gimana. Oke, jangan hujan dong, please dong. Motor baru gue cuci kemarin. Hari ini tiba-tiba dari cerah bunyi geluduk-geluduk, terus netes dikit air. Semoga aman aja. Tinggal rencana yang tadinya hari ini gue pagi mau jalan-jalan lagi, tapi itu tidak terjadi karena satu dan lain hal. Ini udah Agustus tanggal berapa nih, 24, minggu depan tanggal 30, 31 itu minggu terakhir gua punya waktu lebih di weekend untuk bisa jalan-jalan. Karena di bulan September nih, bulan depan itu tuh gua udah ini banyak kegiatan lah setiap hari, terutama di weekend. Udah tambah-tambah nggak bisa ya. Semoga doain aja minggu depan jalan-jalan bisa terlaksana. Jalan-jalan kemana? Nah, itu masih rahasia. Rahasia dalam arti ya gue juga masih nyari-nyari. Apapun itu gue nggak bisa terlalu jauh, karena gue cuma punya waktu di Sabtu dan Minggu ya. Jadi mungkin rencana gue hingga saat ini sih, gue mikir cuman pergi Sabtu pulang Minggu, atau pergi di Jumatnya tuh bukan Jumat pagi siang ya, juga baru bisa Jumat malam ya, karena baru selesai kerja kan. Kemananya gue lagi masih mikir. Either itu kita jelajah ke daerah Banten tuh banyak ya. Banten ada Carita Anyar, Pandeglang, Tanjung Lesung, atau yang paling gampang simpel kita arah Bandung, Lembang sana. Cuman rutenya ya kita muter aja, jalan-jalan namanya juga ya. Udah, sekarang gue masih cari destinasi, cari rute yang enak ya. Rute sih gitu-gitu aja ya, namanya juga jalan-jalan, kemana aja bisa kita lalui gitu loh.
seperti itu, cari tempat, cari rute, sama ngajak beberapa teman gue, siapa tahu mereka bisa ikut. Atau kalau pada nggak bisa ya udah kita solo riding lagi guys, why not, ya kan. Cuacanya sih jam segini memang udah mulai ini ya, setengah 6 sore udah mulai berkurang mataharinya, cerah-cerah mendung, apa ya ini bahasanya ya, berawan lah kalau kata BMKG, tapi semoga nggak hujan. Gue tuh mau ke Bintaro nih, gue dari arah BSD. Tapi gue nggak lewat jalan utama, gue mencoba lewat jalan potong, karena gue mikir di sini memang jalan potong ya lebih cepat, dan nggak mau ini, gue buru-buru karena nggak mau kehujanan, siapa tahu hujan tiba-tiba, kan kita nggak ada yang tahu. Oh iya, kebetulan juga kemarin motor habis gue ganti oli, gue service CVT, terus gue ada infuse juga, ganti apa tuh kemarin di bengkel juga, kemarin katanya ada yang bocor itu. Terus ya udah lama gua nggak servis juga, udah kelewatan sih waktunya. Kemarin ditegur juga sama bengkelnya, ini jangan kelamaan, kilometernya kebanyakan. Gua kemarin servis karena berpikiran hari ini tuh mau jalan, hari Jumat sih gue servis, mikiran weekend ini mau jalan, nggak jadi. Menurut lo gimana guys? Ini dengan noise cancelling yang gue matiin, gimana soundnya? Apakah suara sekitar terlalu berisik kah? Atau gimana kah? Tapi kan memang enaknya kalau kita apalagi motovlog ya, suara sekitar terdengar ya, suara ambience jalanan, mobil, motor, orang. Kalau noise cancellationnya dinyalain sih kedengaran, cuman memang agak aneh jadinya. So, makanya ini gue nyoba dulu nih, semoga sih lebih baik ya jadinya. Jujur buat vlogging gini, motovlogging ini terutama ya, semuanya gue masih coba-coba ya, otodidak. Dari settingan kamera, settingan sound, suara, terus dari editingnya pun gue nggak ada basic sebenarnya untuk editing video, tapi semua gue belajarin sendiri, otodidak aja ya. Kita learning by doing ya, sambil ngerjain, sambil belajar, lama-lama pasti bisa kok. Ya memang awal-awal pasti ada kurang, ada salah, kurang bagus videonya gitu, cuman ya menurut gua nggak masalah gitu loh. Kita bisa belajar sendiri, bisa juga kita kayak ngambil kursus atau course-nya gitu ya untuk editing video dan lain sebagainya. Tapi gue lebih suka belajar sendiri nih. Kalaupun memang nanti ke depannya gue mau mendalami lebih ya, waktu gue juga udah lebih banyak untuk vlogging motoran, atau gak usah motoran deh, jalan-jalan aja. Jalan-jalan gue tuh mikirnya gak harus naik motor kok. Kita mau jalan-jalan, naik jalan kaki kek, mau naik sepeda kek, atau mau naik kendaraan umum, mau naik travel, whatever itu, mau naik pesawat ya, kapal laut, yang penting kita jalan-jalan guys. Nggak harus kita punya kendaraan mobil atau motor gitu,
kita mau jalan-jalan naik apapun bisa sekarang, dipermudah. Oh iya, soal editing video kan apalagi zaman sekarang ya guys, semua aplikasi video tuh udah canggih, dipermudah. Apalagi sekarang udah zamannya AI ya, jadi lebih gampang lah kita ngedit video. Ya aku sih edit video sih nggak pernah pakai AI ya, cuman di aplikasi atau di software video gue ada AI-nya, tapi nggak gue pakai lah, nggak perlu buat apa. Atau kita jalan-jalan, gue pengen nunjukin, ada kucing lewat nih, gue pengen nunjukin ya apa adanya di jalan-jalan gue ini. Nah kemungkinan rencana kalau memang gue udah sibuk nih guys, dimulai September bulan depan ini sampai Desember, kalau memang gua nggak bisa jalan-jalan naik motor, nanti gua akan tetap jalan-jalan guys, tenang aja ya, tapi mungkin nggak naik motor, kita lihat naik apa. Kalaupun bisa naik motor bagus, kalau enggak ya kita jalan-jalan. Tunggu aja video gua nanti ke depannya bagaimana dan seperti apa. Nah ini gue udah masuk kompleks, kalau nggak salah namanya Permata Bintaro. Waduh, harusnya kan gue mau beli titipan buah ya. Tadi nyokap gue nitip beli buah, beli pisang. Sekarang jam berapa? 5:30. Coba kita lihat. 5:30. Nanti aja deh malam kita keluar lagi buat beli pisang buat nyokap. Nah ini sebelah kiri gua di depan nih, ini yang gue bilang tadi, sekolah Jepang Jakarta tuh. Nah ini sekolahannya yang kebanyakan dan memang rata-rata isinya orang Jepang ya, anak-anak Jepang yang sekolah di Indonesia. Nah gua nggak tahu di situ boleh masuk sekolah non anak Jepang atau enggak, itu yang gua nggak tahu. Oh ada di depan ada motor ini nih, Royal Enfield. Gue suka sih motor-motor gini, cuman gue lebih prefer motor sport guys, motor balap. Tapi semuanya belum gue punya. Gue masih dengan NMAX 2017 gue, kesayangan. Belum punya motor sport, belum punya motor klasik gitu, belum ada dananya. Tapi jangan patah semangat. Buat kalian yang punya cita-cita ya terus pikirin, diingat terus dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Karena menurut gua kalau kita terus berpikir dan punya tujuan, berpikir positif, dan pikiran kita, gue pengen beli motor ini, gue pengen beli ini, pengen beli mobil itu, pasti akan tercapai. Secara nggak sadar tujuan kita akan mengarah ke situ guys. Waduh, lagi ada acara nih guys, dibuat acara nih. Waduh, ada panggung tuh, lihat kayak bazar, seru juga. Nah ini udah mau nyampe rumah gue ya guys, bentar lagi. Oke. Nanti kalian bisa ini ya, bantu gua komen gimana hasil dari resolusi videonya sama dari suaranya yang settingannya gua ganti. Oke guys, see you guys, bye bye. A few moments later. Oke, jadi gua tadi sempat lihat hasil rekamannya ya udah pasti ya, kata kalau gua ganti dari 1080 ke 2,7,
oke. Terus FPS-nya di 60, itu udah pasti gambarnya lebih bagus, lebih jernih. Ya, nah soal suara itu tadi yang gue tes noise cancellingnya off. Sebenarnya oke aja sih, cuman gimana ya? Begitu lo waduh, lagi ada dangdutan nih. Begitu lo di kecepatan lumayan tinggi, maksud gua tadi nyampe di 80 aja tuh, ini loh sangat kencang suara anginnya. Jadi sebenarnya ambience oke sih, terus jadi kayak sedikit clipping gitu suaranya. Nah sekarang gua lagi ngetes juga pulang malam, noise cancellingnya on tapi yang low. Jadi di mic ini tuh kebetulan gue pakai DJI mic mini, itu tuh pilihan noise cancelling antara off, low atau high doang, nggak ada medium. Nah ini gue lagi coba ya noise cancellingnya low. Katanya sih kebanyakan orang juga pakainya yang low aja dia noise cancellingnya. Gitu. Jadi ya udah kita pakai yang low aja ini. Tapi tadi di situ ada nasi uduk langganan gua. Gua pengen ini sih. Pengen nyoba, kangen sih gua makan itu, cuman coba kita lihat ya, kita muter dulu ke arah McD. Nah ini gue dari tadi nih visornya masih buka dan speednya gue nggak terlalu kencang. Ini mulai agak kencang nih. Kita berapa tuh? Ada di 50 tuh, 49. Ya kita tutup dulu visornya. Oke, ini visor udah ketutup guys. Oh itu ada ayam goreng gegeran itu ya. Katanya sih enak tuh ayam goreng gegeran tuh. Kita beli tuku aja ya. Masih buka nggak tuku? Kayaknya masih deh, kita coba cek ya. Tuku, ngopi lagi kita guys. Terus beli donatnya deh, iya gak? Oke. Masih buka atau sudah tutup? Wah tutup guys ternyata. Kurang beruntung kita. Ya sudahlah. Kita jalan lagi. Oke, nah kita sekalian ngetes nih jalan malam dengan resolusi yang 2,7 fps 60. Gimana tuh resolusinya? Hasil gambarnya maksudnya. Kenapa gua agak tahan-tahan nih pengen makan malam sebenarnya? Karena gua lagi pengen nurunin berat badan. Berat gua tuh dulu paling berat gua nyampe di 72 kilo. Terus akhirnya gue diet, gue jaga makan, gue olahraga, turun lagi, sempat turun ke berat rata-rata normal gue tuh di 64 sampai 65. Jadi gue kira-kira turun 72 ke 65 berapa tuh? 7 kilo, kalau ke 64 8 kilo ya. Udah tuh sempat berhasil guys, cuman ya memang gak ada yang instan ya. Dulu gue selama kurang lebih 3 bulan lah, gak lebih dari 3 bulan lah, gue jaga makan, apalagi gue banyakin makan protein, karbohidratnya sedikit. Terus gue cuman makan di siang hari, di pagi hari gue nggak makan, di malam hari atau sore hari gue terakhir makan itu sore, paling malam sampai jam 7, dan itu pun gue makannya hanya kayak buah sedikit aja. Itu gue lakukan selama 3 bulan. Dan setiap hari gue olahraganya simple guys. Setiap hari minimal gue cuma lari 1 kilo minimal, paling banyak 2 kilo.
tapi setiap hari. Dan gue ke gym. Lo kalau nggak mau ke gym juga bisa, tapi gue lakukan setiap hari. Jadi total setiap hari gue olahraga tuh nggak lama guys, itu cuma makan waktu paling lama 1 jam. Karena lo untuk lari 1 kilo atau maksimum 2 kilo lo hanya membutuhkan waktu kira-kira paling lama 15 menit, paling cepat 10 menit, atau bisa lebih cepat lagi untuk nyampe 2 kilo. Terus habis itu sisanya habis lari gue pakai buat gue nge-gym. Main alatnya juga nggak banyak-banyak, cuman 4-5 alat doang. Ya itu gue bilang, setiap hari gue olahraga, ngabisin waktu di gym cuman 1 jam paling lama. Udah itu doang, simple. Ini ada KFC nih. Ini masih buka sampai jam berapa ya? Oh, nggak bisa masuk sih itu ya. Ya, kelewatan gua. KFC masih buka? KFC sampai jam berapa? Oh gitu ya. Nah sedikit tadi ini potong ceritanya. Ya jadi gua diet selama 3 bulan, terus berat gua turun kira-kira 78 kilo. Dari 72 kilo ke 64 atau 65 kilo. Nah sekarang gue udah gak pernah olahraga lagi, kira-kira 2 bulanan lebih lah, hampir 3 bulan juga. Berat gue naik lagi guys, sekarang udah nyampe 70 kilo. Kacau ya. Oke yuk kita jalan pulang sekarang. Udah jam 10.41. Seperti gue bilang tadi, gue mau ngetes malam-malam pakai yang resolusi videonya yang 2,7K, FPS-nya juga di 60. Terus di mic-nya, di sound-nya tadi pas pergi gua nyoba noise cancelling-nya dimatiin. Sekarang gua pakai noise cancelling yang low. Oke. Aduh, sekarang gua sangat kekenyangan, tadi kelaparan banget. Jadi gue cuma mesen ayam 1 biji, pakai kentang, pakai sup, pakai sup lagi tadi. Minum pakai Coca-Cola, soda, habis lagi minum. Aduh, katanya mau diet. Oke, kita lihat nih di resolusi ini, kalau di malam-malam harusnya bagus juga ya, maksudnya better lah. Oh iya, ya gue mau info. Jadi gue sekarang tuh pakai apa namanya, action cam-nya ganti. Awal-awal gue bikin video di YouTube, vlogging di YouTube itu gue masih pakai apa namanya, action cam yang lama. Waktu itu gue punya, sebenarnya bukan punya gue juga sih, minjem pakai GoPro 5 yang dimana itu ya sebenarnya masih cukup oke. Cuman kan ya teknologi yang dulu-dulu kan pasti lebih ketinggalan daripada teknologi sekarang ya. Sebenarnya GoPro 5 oke, tapi dia di video stabilizernya kurang. Nah sekarang ini gua ganti ke DJI Osmo Action 4. Walaupun sekarang udah ada DJI Osmo Action 5 ya, 5 Pro, cuman gue belinya Action 4 karena masih belum ketinggalan banget teknologinya. Ini baru keluar tuh kira-kira setahun 2 tahun lalu kali ya. Ini masih oke banget nih. Dan gue lihat reviewnya, Action 4 ini dipakai di tahun 2005, di tahun 2025 masih bagus banget. Terus untuk mic-nya gua beli yang baru nih, maksudnya di mic-nya DJI Mic Mini. Dulu pertama kali keluar mic DJI mic-nya itu gede, namanya DJI Mic 2. Nah sekarang nih keluar yang baru namanya DJI Mic Mini.
Dari namanya aja udah mini dan itu kecil bentuknya. Jadi itu bisa masuk di helm, enak banget. Dan ini keuntungannya adalah wireless, nggak pakai kabel guys, jadi nggak ribet. Di helm kalian tuh nggak belibet, nggak banyak kabel dan tidak ada kabel sama sekali. Tapi menurut gua kekurangannya adalah dulu kan gua pakai yang mic Lavalier ya, Love. Nah itu kan pakai kabel ya. Itu enak. Lo mau perjalanan berapa jauh pun juga aman aja mic-nya. Nah ini, tapi ribetnya waktu itu kan banyak kabel. Nah ini mic-nya enak nggak pakai kabel. Tapi karena wireless, jadi mic ini pakai baterai juga. Jadi ya kekurangannya kalau kita jalan lama pasti baterai mic-nya juga habis kan. Jadi kita harus untuk charge mic lagi gitu loh. Ya memang plus minus semuanya, nggak ada yang perfect ya. Udah, gue benar-benar kenyang banget nih. Nah ini nih jalanannya cukup gelap, gue rasa untuk kondisi yang bagus gue ngetes mic, ngetes kamera. Nah biasanya juga gue selama ini riding ya, jalan-jalan naik motor. Motor gue tuh standar. Emang gue nggak terlalu pengen sih untuk diutak-atik banget ya. Palingan gue cuman main di CVT aja guys. Udah toh itu doang, gue nggak bore up, nggak lain-lain. CVT aja dan gue merasa udah cukup banget. Karena pada saat kita touring ya, kita riding lah jauh, jarak jauh, kita kan ke tempat-tempat yang berbagai macam ya. Ada yang kita harus naik gunung tinggi segala macam. Dengan gua ganti apa namanya nih, gua main di CVT aja. Gua ganti roller, terus ada apa sih namanya tuh yang kayak kipas bentuknya tuh di CVT. Sama gue ganti karetnya, cukup banget. Waktu itu udah nyampe Dieng gue, bisa kok, dan semua tanjakan so far sih aman aja ya, nggak kendala motor gue tuh, semua masih bisa dilewatin di Dieng. Sama gue sempat ke itu juga Swiss Van Java sama Sukomakmur. Itu kan tanjakan semua tuh guys, aman. Terus yang lainnya di motor gue tuh masih standar, kayak rem standar aja. Oh paling ini gue ganti master remnya gue ganti RPD, terus selangnya juga ya. Udah, tapi remnya sih semuanya masih standar. NMAX 2017 gue ini kebetulan ABS ya, waktu itu gue beli, oke lah. Terus dari 2017 sampai 2025 udah 8 tahun di motor gue nih guys. Selama 8 tahun ini nggak pernah ada kendala di mesin, sama sekali nggak ada kendala. Karena ya kita harus rajin servis juga ya. Dan memang selama 8 tahun ini gue rajin servis di bengkel Yamaha-nya. Baru tahun 2025 ini setelah gue ganti CVT, ada di salah satu bengkel namanya Ultra Speed di Gading Serpong. Nah jadi gue kadang servis di situ, kadang gue servis di bengkel Yamaha yang authorized. Gitu loh guys jadinya. Udah, terus ban gue gedein sedikit doang kok, nggak signifikan banget. Terus apa lagi, nah gue kepengen tuh ini ya, kalau kita apa namanya touring ya, riding jauh gitu kan, kita selalu nggak pergi di siang hari ya, pokoknya di waktu terang ya.
pasti kedapatan juga kadang kita di malam-malam yang dimana kalau kita riding jauh gitu kita nggak tahu tuh kondisi jalanannya, kadang lampu penerangannya bagus atau banyak, kadang nggak ada lampu penerangan sama sekali. Nah, lampu gue masih standar, gue pengen sih upgrade lampu lah, penambah ya, gue nggak ngerti juga, gue masih agak awam soal kayak gitu, tapi gue udah sedikit browsing cari tahu lampu tambahan untuk kalau kita lagi touring atau riding jauh. Nanti kalau memang udah ya baik-baik lagi ada dananya ya, ada duitnya, gue mau upgrade lampu karena menurut gue itu penting. Karena waktu itu pas kapan ya, gue kecil tuh pergi pagi, terus gue baliknya dari sana tuh habis maghrib, gue lupa gue liat mana nama daerahnya tuh ada gelap banget, asli gelap banget. Nah di situ gue menyadari gue perlu lampu tambahan di pada saat-saat kayak gitu loh. Kenapa gue bilang gelap banget? Karena waktu itu gue udah malam ya. Pas saat itu juga di sekitarnya nggak ada penerangan kayak gini nih, pinggir jalan nih. Ada warung-warung lah, atau yang jualan, nggak ada tuh. Bener-bener gelap. Terus pas kebetulan lagi nggak ada kendaraan lewat sama sekali. Udah bener-bener sepi itu jalan. Motor nggak ada, mobil nggak ada, bener-bener gelap. Pakai lampu standar ini, udah gue pakai lampu gede juga nggak nolong guys. Alhasil ya udah gue pelan-pelan aja. Cukup serem sih, cuman ya udah mau gimana, iya kan. Nebak-nebak jalan aja nih, semoga nggak kenapa-napa. Untungnya sih aman-aman aja akhirnya. Ya itulah. Satu lagi yang perlu gue upgrade di motor ini, paling lampu doang, sama nggak tahu deh, gue lagi mesti mikir-mikir untuk pengereman kedepannya mau gue ganti yang aftermarket lagi atau gue pakai yang bawaan pabrik aja ini sekarang, belum tahu. Tapi yang pasti untuk pertama kali yang bakal gue ganti habis ini adalah, atau gue upgrade, itu adalah di penerangan, di lampu. Just in case gue kedapetan momen di malam-malam yang membutuhkan penerangan lebih, jadi nggak kayak kemarin tuh. Seramnya sih bukan bukan takut ada orang jahil, ya itu juga sih, ada begal gitu, itu serem juga sih. Cuman lebih serem ke ya tiba-tiba jalanan belok nikung gitu, kita nggak tahu, terus masuk tebing, terjun dari tebing gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya. Apalagi waktu itu kebetulan kondisinya di atas gunung waktu itu gue lupa, gue balik dari Ciletuh, gue lewat mana, pokoknya ada satu, ya gue nggak hafal jalan sih, jadi gue lupa terus namanya. Ada satu daerah yang benar-benar gelap gitu loh. Gue mikir kan selama ini gue nggak pernah ganti penerangan karena bisa kali pakai lampu standar aja nih untuk kita jalan jauh, touring atau riding jauh gitu ya. Akhirnya senjata makan tuan, dapatanlah satu momen yang memang gelap banget itu tempat. Ya wes, next kita upgrade lampu, tapi nggak akan selalu gue pasang karena ya kalau pas-pasan sama pengendara lain menurut gue itu silau juga sih ya. Kita upgrade lampu aja nanti. Kita kumpulin duit dulu guys, kerja dulu yuk. Iyalah harus kerja lah guys, maksudnya ya apapun pekerjaannya tetap menghasilkan dengan cara yang halal ya. Kita mau riding jauh, kita mau touring sama teman-teman sendiri, itu kan juga perlu dana ya. Walaupun bisa kita menghemat gitu, tapi kan perlu juga. Kayak contohnya makan, terus bahan bakar, bensin, ya kan. Terus haruslah kita punya pegangan di jalan, walaupun nggak banyak. Just in case terjadi sesuatu di jalan, kita nggak ada yang tahu, walaupun kita tidak mengharapkan.
tapi ya jaga-jaga lah. Oke, gue udah sampai ini nih. Udah sampai di Jalan Raya Serpong. Jam 11 kurang 5. Kenyang kali. Gimana guys? Hasilnya ini cukup bagus kan? Videonya. Terus sama suara mic-nya gimana? Oke lah menurut gue ya. Kecepatan gue sih sekarang di rata-rata 65 ya. Coba kita nanti di depan kita coba sampai 70 atau 80. Bisa aja lebih dari itu sih, cuman biasanya kalau riding gua nggak pernah lebih dari 80 lagi. Jarang lah lebih dari 80 karena menurut gua kalau kita motoran, kita riding jauh, nggak perlu lah kita ngebut-ngebut. Buat gua ya, ini buat gua pribadi ya, nggak tahu yang lain terserah lah masing-masing lah. Karena gua kalau riding gitu tuh menikmati perjalanannya, bukan mau balapannya buat gua. Oke, kita coba nih dengan settingan mic yang sekarang. Sekarang udah nyampe berapa nih? 90 guys. Gimana suara sekitar dan suara gua? Kita lihat. Oke, 90 cukup. Di depan udah rame lagi. Oke. Kita lihat nanti deh guys. Oh, si rame truk juga nih bus nih jam segini. Hop, manuver sedikit. Duh, sep. Sorry guys. Oke, lampu merah. Sini kita belok kanan. Bisa sih lurus tapi belok kanan aja. Hap. Ya tapi memang sesuai review yang gue lihat, kalau kita ngerekam di resolusi yang tinggi, kayak sekarang gue 27K dan FPS-nya lebih tinggi juga, itu makan memori udah pasti, dan makan ini juga baterai itu katanya lebih cepat habis. Tadi gue lihat perjalanan pas on the way pulang ke rumah nyokap, menurut gue sih baterainya ya lebih ke baterai ya, tapi kalau itu lebih cepat habis ya menurut gue sih, kayaknya sedikit pengaruh. Kalau memori ya udahlah, mau gimana lagi. Kebetulan gue baru nambah memori nih, memory card baru nambah satu lagi. Jadi waktu pertama kali gue beli kamera ini, gue beli memory card yang 128 GB. Terus kemarin gue baru beli lagi yang 258 GB. Kenapa gue beli baru lagi? Karena ya buat jaga-jaga satu, terus memang gue sengaja mau ke depannya vlogging, gue mau pakai 2,7K yang dimana makan lebih banyak memori. Kata orang-orang sih 1080 di 60 fps sudah cukup sih. Cuman nggak apa-apa, gue lagi pengen ngetes di resolusi 2,7K dulu. Oke, guys, thank you. Sekian dulu buat hari ini, walaupun nggak mana-mana. Jadi judulnya hari ini gue cuma ngetes kamera, ngetes semuanya lah, kamera dari resolusi sama mic-nya gue tes juga. Kita lihat hasilnya yang bagus buat nanti kalau kita jalan-jalan. Udah tahu mau pakai bagaimana settingannya. Oke guys, thank you udah nemenin buat hari ini. Sampai lagi ketemu di jalan-jalan berikutnya dan video-video berikutnya. Oke, thank you guys. See you and bye bye. In the morning, in the night, walking paths we used to know, but now it's time for you to go. Goodbye with my friend. This
This is a